Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Kadesya dari Informatika Angkatan 2019, NIM 123190018, kelas praktikum Plug E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, yaitu berupa portal berita dengan mengusung tema otomotif. Sebelumnya saya mohon maaf, kenapa? Karena kamera ada di sebelah kiri saya, sedangkan layar ada di depan. Karena saya tidak ada webcam, akhirnya saya merekam menggunakan handphone. Mungkin nanti akan saya gabungkan antara layar yang saya record dengan kamera yang saya rekam. Nah, di sini mengapa saya memilih tema ini? Karena kebetulan saya memiliki usaha bengkel custom. Jadi saya akan bisa dibilang memanfaatkan tugas ini itu untuk mengembangkan lagi usaha bisnis percustoman milik saya pribadi. Langsung saja di sini saya mengambil portal berita otomotif. Lalu seperti halnya portal berita lain-lain, di sini juga menyediakan untuk admin dan juga untuk pengunjung. Nah, kita bahas pertama kali untuk admin ya. Untuk admin di sini itu kita harus login dahulu. Nah, login di sini ini apa ya? Kita menggunakan perintah login. Nah, menggunakan perintah session start. Jadi sebelum bisa menjalankan ini, kita membuat dulu database-nya. Database-nya itu saya tunjukkan. Nah, di database ini tuh saya membuat dua entitas, yaitu entitas berita dan entitas admin. Nah, di entitas admin ini itu terdiri dari 4 atribut. Atribut pertama itu ada ID admin, kedua nama admin, yang ketiga username, dan yang keempat password. Untuk ID admin kita buat primary key. Dengan tipe data integernya ranknya 5. Lalu untuk nama admin itu tipe datanya varchar dengan value-nya 20. Username itu varchar, value-nya 15. Dan password dengan tipenya varchar 32. Alasannya 32 nanti akan saya jelaskan, karena password ini akan kita inskripsi datanya. Seperti itu. Di sini alasan saya tidak menggunakan register karena tidak semua orang itu pengunjung dapat melakukan register, sehingga untuk menambahkan admin itu kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi ditambahkan menggunakan akun utamanya. Seperti itu. Di sini saya sudah membuat akun utamanya itu dengan username Rivanka dan passwordnya sebentar. Passwordnya ya ini, passwordnya ini sudah transkripsi ya. Nanti akan saya jelaskan. Kita login dulu. Nah, di portal admin ini tuh ada list berita dan list admin. Saya jelaskan dulu yang list admin. Yang list admin itu passwordnya sangat berantakan ya. Nah, di sini karena kita menggunakan inskripsi data. Kita contohkan seperti ini. Tambah admin. Contoh namanya Budi. Username-nya Budi. Passwordnya katakanlah sama Budi. Nah, saat Budi ditambah ini, itu password yang akan ditampilkan berupa data yang sudah diinskripsi. Jadi datanya ini sebanyak 32. Nah, jika kita ingin mengubahnya, ya kita ingat-ingat ya, yang password Budi itu 00DF, kita ganti. Misal kita ganti Budi 1234. Maka passwordnya akan berubah, yang transkripsi menjadi BFE84. Coba kita kembalikan lagi passwordnya menjadi Budi.
maka kembali lagi seperti 00 di FC53 seperti yang tadi sebelumnya. Nah, itu menggunakan fungsi apa? Kita buka. Admin, tambah admin. Oke. Nah, di sini sama seperti penggunaan database, sebelumnya itu kita konekin dulu antara database dengan HTML-nya. Itu menggunakan config db config. Nah, di sini kita menggunakan seperti ini untuk mengkonekkan database-nya berupa berita otomotif ya, sesuai dengan modul ya. Selanjutnya lanjut ke mana tadi, tambah admin. Nah, di sini include atau required terserah, bisa sama aja menggunakan header PHP. Headernya di sini. Nah, di header sini tuh saya menggunakan seperti ini. Di sini untuk link Bootstrap dan lain-lain. Di sini untuk navbar yang ada di sini. Lalu kita langsung ke tambah admin. Nah, tambah admin ini tuh kita mengisikan nama, di sini nama, lalu mengisikan username, lalu mengisikan password. Nah, kenapa bisa menggunakan kenapa tadi passwordnya bisa diinskripsi, yaitu dengan menggunakan perintah yang di sini, MD5. Nah, MD5 ini berarti 2/5, 2/5 berarti 32. Jadi password itu terinskripsi menjadi 32, panjangnya menjadi 32 seperti itu. Itu fungsi dari inskripsi. Kenapa saya menggunakan inskripsi? Karena hampir dalam survei itu 50% lebih orang itu menggunakan password yang sama di setiap sosial medianya. Jadi demi menjaga rahasia dari admin tersebut, maka kita buat password tersebut itu menjadi rahasia seperti itu. Meskipun sama-sama admin. Oke, di sini kita buka list admin. Diubah sama, di bagian ubah tidak ada bedanya, hanya ubah mana ubah? Ubah edit. Nah, di sini sama seperti tadi, namun perbedaannya itu hanya di bagian query-nya. Query-nya menggunakan update admin, set kondisi where id admin sama dengan id admin, yaitu id admin yang diubah itu tadi apa, dengan kata kuncinya id admin. Kata kuncinya itu berarti primary key-nya itu tadi. Nah, kon itu apa? Kondisi itu passwordnya ini. Fungsi con.ini itu artinya menggabungkan perintah antara admin, nama admin yang di sini dengan username-nya, lalu dilanjutkan dengan password. Seperti itu. Jadi itu variabel con ini tuh langsung membawa data berupa nama, username, dan password. Seperti itu. Lalu jika kita pilih, maka menggunakan perintah select all from admin where id admin sama dengan id, variabel id. Ya tinggal sama, nanti kita tinggal ganti-ganti. Cuman perbedaannya di sini sudah diisikan keterangan sebelumnya seperti itu, yaitu di sini. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan saat session login. Tadi sebelumnya kita memasukkan body ya, ini ya, udah masuk body, kita lakukan terlebih dahulu. Kita login lagi, username-nya menggunakan body, password-nya body, bisa. Lalu kita ganti password-nya terlebih dahulu, body 1234. Oke, sukses ya, password-nya udah diganti. Lalu kita login lagi, username-nya body, password-nya body, kita coba salahnya dulu. Nah, kalau salah nanti akan muncul username atau password salah.
Nah, sekarang kita coba password yang benar. Di 1, 2, 3, 4. Nah, bisa. Berarti percobaan edit ini berhasil. Lalu saya akan menjelaskan saat login ini. Jika kita belum login, maka kita tidak bisa melihat list berita maupun list admin. Oleh karena itu, kita harus login terlebih dahulu. Lagi bisa kita mengganti data admin ini. Hal itu kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, pada saat bagian edit admin ini, saya menggunakan perintah ini, session login, maka akan memuat login.php. Nah, login.php-nya itu kita masuk dari sini. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita belum login, maka kita tidak bisa membuka page-page yang tadi seperti list berita, list admin, seperti itu. Nah, ini sama semua diberikan fungsi seperti ini. Nah, kalau kita logout itu menggunakan perintah session unset lalu session destroy. Habis itu perintahnya kalau misalnya sudah logout itu langsung keluar ke index.php, maka langsung keluar ke sini. Maka dari itu saat kita berhasil login habis itu logout, maka otomatis kembali ke home. Lanjut, kita masuk ke list berita. Di list berita ini ada judul, kategori, gambar, dan aksi. Aksinya itu bisa berupa edit atau hapus. Nah, di sini itu berita, itu database-nya berupa 5 atribut. Atribut pertama itu ID berita, itu juga sebagai primary key. Lalu judul berita, isi berita, ID kategori, dan gambar berita. Judul berita berupa varchar, panjangnya 70, ID berita berupa teks, ID kategori berupa varchar, panjangnya 20, dan gambar berita sebagai varchar 150. ID kategori dibuat sebagai indeks. Nah, dalam berita ini kita bahas inputnya dulu. Di input ini itu kita menginputkan judul, lalu kategorinya itu berupa ada 2 pilihannya antara lokal dan internasional, lalu isi berita dan gambar. Nah, kita coba masukkan dulu. Di sini saya ada berita, kita masukkan judulnya, kita copy. Oh ya, ini beritanya kita ambil dari daerah.sindonews.com dengan judul Jokowi jajal perbatasan Kalimantan dengan motor custom. Kita paste. Kategorinya lokal, isi beritanya ini ya, copy aja, paste. Gambarnya kita simpan. Nah, di sini udah jelas di sini saya menyimpannya di data D ya. Di data D ini sudah saya simpan, nama filenya berita 3. Nah, data yang tadi kita upload itu tuh akan masuk di file img. Mana img? Nah, img ini sebelumnya tidak ada ya gambar Bapak Jokowi. Sekarang kita upload gambarnya, kita ngambil dari data D, berita 3, tambahkan, berhasil ya, gambarnya masuk. Sekarang kita lihatnya kita logout seperti dahulu. Nah, gambarnya masuk seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke halaman admin. Di edit juga sama. Nah, saya jelasin dulu yang tambah berita tadi ya. Tambah berita tadi itu sama seperti
input admin, hanya bedanya kan ini kita menambahkan gambar. Nah, di perintah gambar ini tuh ada sedikit perbedaan, yaitu yang lainnya menggunakan post, di sini gambar menggunakan files. Files lalu arraynya gambar dan name. Name itu berarti nama dari gambar tersebut. Lalu setelah selesai, nah gambar tadi ini dipindah yang sebelumnya di folder data D, maka dipindah ke folder IMG. Oleh karena itu, folder tersebut akan dimasukkan berita. Nah, seperti ini. Beritanya sudah masuk gambarnya. Oke, lanjut. Nah, perbedaannya juga terdapat di form. Formnya ini untuk ENS type itu menggunakan multi-part form data. Kenapa? Karena kita juga menginputkan data berupa gambar. Oke, untuk menggantinya juga sama seperti tadi, seperti biasa. Tidak ada bedanya dengan itu. Kita masuk ke portal home. Di portal home ini terdapat slider gambar. Nah, slider gambar ini itu jika kita klik, itu akan masuk ke berita yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah, khusus yang slider welcome ini, kita nanti masuk ke bagian about. Seperti itu. Lanjut ke berita. Di sini berita yang tadi kita tambahkan masuk ya di sini. Ini nanti berupa semakin ke bawah dengan format 3 ke kanan seperti itu, dengan data yang paling terbaru. Yang paling kiri atas itu data yang terbaru. Jadi beritanya masuk ya. Lalu di sini saya menggunakan search. Kita contoh searching misal Jokowi ya. Nah, nanti yang keluar Jokowi, di sini saya menggunakan perintah. Nih, data yang kita cari itu kita buat get, lalu variabelnya cari. Variabel cari ini, maka saya menggunakan query select all from berita where judul berita like persen dalam kurung persen variabel cari persen. Jadi kita mencari bisa kata Jokowi itu bisa di depan, di tengah atau di belakang. Seperti itu. Nah, nanti yang keluar maka hanya yang menggunakan keyword kata Jokowi. Seperti itu. Di sini juga search-nya sama, tidak ada bedanya, cuman di sini ada 2. Jika kita cari Jokowi juga bakal munculnya sama. Seperti itu. Nah, lalu di sini mengoutputkan apa yang kita cari. Selanjutnya di bagian about ini seperti materi di awal-awal menggunakan kita bermain di positioning. Di sini saya membuat profil saya sendiri dan saya juga menambahkan link jika salah satu profil di Facebook, misal contoh seperti ini, jika kita klik maka akan membuka link Facebook saya dengan membuka tab baru tentunya. Lalu jika klik Instagram maka membuka Instagram bengkel saya pribadi. Lalu jika kita buka WhatsApp maka akan muncul nomor WhatsApp bengkel saya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kenapa codingan saya tidak ada tulisan HTML buka kurung dan tutup kurung? Di sini saya menggunakan header dan footer. Header dan footer ini tuh bisa dibilang fungsinya seperti void. Jadi kita cukup memanggil void tersebut, jadi void tersebut langsung masuk ke dalam page kita. Jadi kita jika ada revisi di bagian navbar contohnya, di sini kan saya membuat navbar di sini. Di situ tuh jadi saya hanya perlu merevisi di bagian header saja. Jadi tidak perlu tiap page nanti saya ganti satu-satu. Itu untuk mempercepat dalam pengeditan seperti itu.
Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya dengan menggunakan require atau include juga bisa, seperti itu. Oh ya, di sini dalam pengambilan berita itu tuh kita juga jangan lupa memasukkan mengkonekkan antara database dengan HTML. Nah, mengkonekkannya saya cukup menggunakan di bagian header itu require config dbconnect.php, seperti itu. Selanjutnya, jika kita membuka berita, nah di berita ini kita menggunakan link yang berbeda-beda tentunya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh kita tidak menggunakan file, tidak membuat PHP baru, jadi tiap berita yang baru itu tidak perlu membuat PHP yang baru. Jadi kita cukup menggunakan satu PHP saja, yaitu ini. Lihat berita ini. Nah, itu dapatnya itu dari mana? Kok bisa seperti itu? Nah, kita bisa seperti itu kita menggunakan perintah ini, href lihat berita.php tanda tanya ID. Nah, ID-nya itu diambil lalu dilanjutkan dengan ID berita tersebut, sehingga saat ada berita baru, lalu jika kita membuka berita tersebut itu tuh tidak membuat PHP baru, sehingga menghemat space atau memori yang kita gunakan. Jadi cukup menggunakan satu PHP saja, namun bisa di-load oleh banyak berita. Seperti itu. Perintahnya di sini tadi. Nah, ini. Untuk di bagian ini, tab ini saya menggunakan perintah mana ya? Oh, ini. Link rel icon href img/logo.png. Nah, di sini tuh fungsinya untuk mengubah gambar yang sebelumnya gambar XAMPP atau ya itulah database-nya kita rubah menjadi seperti ini. Jadi tampilannya bisa menjadi lebih menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya menyadari banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sajikan. Kedepannya saya akan memperbaiki lagi dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.